kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Oke, hari ini kita melanjutkan kelas di Sekolah Insinyur Muda, yaitu kelas yang kedua. Dan hari ini kita sudah dihadiri oleh pemateri kita juga, salah seorang demisioner dari IMMFT juga, Mas Janan. Dan hari ini kita akan membahas, kemarin kan kita sudah membahas tentang berbagai masalah yang terjadi di lingkungan akibat dari pembangunan tersebut. Dan hari ini kita mencoba membahas tentang bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Karena sejatinya adanya kerusakan, maka kita juga perlu solusi yang ditawarkan. Dan hari ini tema yang kita akan tema kelas yang akan kita jalankan yaitu apakah SDGs solusi bagi kerusakan ekologi. Maka selanjutnya coba akan saya bacakan CV atau kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama lengkap Ahmad Janan Febrianto, tempat tanggal lahir Kebumen 12 Februari tahun 1989, status sudah menikah, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan formal itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2013, kemudian di Universitas Muhammadiyah di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Mesin dari tahun 2016 sampai sekarang, dan pengalaman organisasi itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci UMY, DPM KM UMY, dan BEM KM UMY. Kemudian pengalaman kerja yaitu di LP3M UMY tahun 2014, menjadi Technical Assistant Pengabdian Masyarakat, kemudian di PT YPAN tahun 2015 menjadi Technical Assistant sahabatguru.com, kemudian di Pinbuk DIY 2016 menjadi Fasilitator RMP Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan sekarang di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjabat menjadi dosen Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, seperti itu CV yang pemateri yang pada malam hari ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita segera mulai untuk kelas pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Mas Janan selaku pemateri. Monggo Mas Janan, kita silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Monggo Mas. Baik, teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada pihak panitia ya. Saya diizinkan bergabung
pada malam hari ini. Kebetulan di Purwokerto ini sedang baru saja turun hujan ya, baru saja turun hujan, jadi kondisinya mungkin nanti suara yang lumayan. Kelihatan belum, Mas? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mas. Kelihatan? Sudah? Siap, sudah. Oke. Oke. Saya itu diberi judulnya apakah SDGs solusi bagi kerusakan ekologi ya. Nah, sebetulnya bentar saya ini. Nah, dimana kalau kita lihat judul tersebut itu saya dikasih tanda tanya ya. Ada tanda tanya di belakang judul yang diberikan. Artinya apa? Artinya adalah pada sesi ini ya, ending dari sesi ini atau diskusi ini itu adalah sebuah hipotesis. Hipotesis yang sangat mungkin antara saya dengan audiens, saya dengan teman-teman, atau di antara teman-teman, antara peserta, antar audiens dengan audiens, itu hipotesisnya berbeda. Jadi nanti tidak usah saling berdebat, ambil nanti kesimpulan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena hipotesis yang mungkin berbeda-beda dan itu membutuhkan pengujian lebih lanjut. Melihat judul tersebut, terdapat 3 kata kunci. Ya. Jadi judul ini, apakah SDGs solusi bagi kerusakan? Kata kunci pertama adalah SDGs itu sendiri. SDGs apakah sebagai solusi? Solusi terhadap apa? Kata kunci kedua adalah kerusakan. Kerusakan terhadap apa? Ya, kerusakan terhadap ekologi. Jadi ada 3 kata kunci dari SDGs. Jadi judul yang bisa kita tangkap pada diskusi pada malam hari ini. Nah, untuk menghubungkan ketiga judul tadi, kita itu membutuhkan sebuah pisau bedah. Jadi ada pertanyaan, ya, pertanyaan, kemudian diupayakan hadir hipotesis. Oleh karena itu kita butuh pisau bedahnya apa? Agar dari 3 kata kunci yang ada di pertanyaan tadi, kemudian kita bisa menemukan atau memunculkan hipotesis. Nah, dalam hal ini, dari 3 kata kunci tadi, ya, saya akan mendekati atau melakukan pendekatan menggunakan bukunya ini nanti ya, bukunya Sosial Ekologi. Jadi dalam sosial ekologi itu berbicara bahwa kerusakan ekologi, jadi misalkan ada bukit di belakang saya itu, di background ya, kerusakan ekologi bisa disebabkan karena adanya interaksi sosial. Maka untuk menanggulangi atau mencegah atau memperbaiki kerusakan ekologi, itu juga dibutuhkan aktivitas sosial. Dalam hal ini SDGs. Jadi saya dekati persoalan pada malam hari ini yaitu dengan sebuah sosial ekologi.
Sosial ekologi itu menyatakan bahwa aktivitas kita ini loh, aktivitas kita itu bisa menjadi dampak dari kerusakan ekologi. Aktivitas yang seperti apa? Pada gambar kita bisa lihat ya. Gambar kita bisa lihat ini ada orang yang sedang naik sepeda. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang tiba-tiba gemar naik sepeda. Ya. Padahal bagi mereka berpikir bahwa kegiatan naik sepeda bagi eksekutif muda, bagi pekerja kantoran yang memang sekarang sedang pandemi, sehingga mereka WFH dan lebih banyak waktu kosong, kemudian tiba-tiba mereka gandrung terhadap dunia sepeda, mereka tiba-tiba memutuskan untuk rutin naik sepeda, untuk apa? Untuk mengurangi dampak polusi, katakanlah. Tetapi mereka tidak, karena mereka mungkin merasa punya uang ya, mereka mungkin merasa punya uang, akhirnya mereka beli sepeda yang tidak murah. Artinya mereka beli sepeda yang mahal. Nah, mereka tidak berpikir bahwa sepeda yang mahal itu di sana, di tempat produksinya, bisa jadi antara sepeda yang mahal dengan sepeda yang murah, konsumsi material dan energi di pabrik sepeda yang mahal itu lebih tinggi daripada sepeda yang murah. Pun bisa jadi ketika dilakukan suatu kajian, ternyata motor satu motor yang apa namanya harganya lebih murah daripada sepeda, yang dinilai bahwa ketika naik motor itu kita mengeluarkan polusi baik karbon maupun timbal ya melalui knalpot. Mereka bisa jadi antara motor yang kita lihat dia mengeluarkan polusi di jalanan dengan sepeda yang di kayu yang tidak mengeluarkan polusi, tapi bisa jadi di pabrik sana polusi yang dihasilkan dari pabrik sepeda yang mahal itu merupakan polusi yang lebih besar daripada polusi yang dikeluarkan oleh pabrik motor. Itu sangat bisa. Ya. Jadi aktivitas kita sangat dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang dua, ya, yang dua yaitu apa namanya material, menggali material dari alam dan membutuhkan energi untuk implementasi. Contoh yang lain kita bisa lihat bahwa jika ada seorang aktivis, katakanlah, aktivis itu karena aktivis lingkungan, maka dia memilih apa namanya, memilih sebuah isu dengan teman-teman, isu lingkungan untuk kemudian dibahas di sebuah kafe ya, di sebuah kafe yang dari peserta itu membawa semua laptop dan semua perlengkapan gadget yang dibutuhkan. Proyektor lengkap di sana segala macamnya. Yang boleh jadi karena di negara kita energi listrik itu masih menggunakan fosil, boleh jadi aksi kepedulian lingkungan mereka justru menimbulkan polusi yang berlebihan ketika apa? Ketika dihitung berapa sih untuk memproduksi satu komputer atau satu laptop? Berapa sih untuk memproduksi satu listrik di kafe itu? Berapa sih untuk memproduksi satu cup kopi di kafe itu? Itu sangat mungkin. Jadi akhirnya di sana ada kontradiksi di aktivitas kita, di aktivitas orang-orang yang kadang berpikir green, peduli lingkungan, ternyata bisa jadi sangat mencemari lingkungan justru. Contoh lain misalkan ada aktivitas lingkungan ya, dia berdemo menentang
pembangunan pabrik katakanlah. Dia berdemo di depan pabrik sambil apa? Sambil menghisap rokok banyak-banyak. Padahal rokok yang dia hisap satu batang, ya, itu membutuhkan material dan resource yang cukup besar sehingga rokok itu hadir kemudian dia hisap di depan pabrik. Nah, jadi kita udah mulai tahu ya, gambaran besarnya adalah kita akan lihat SDGs ini ya dari kegiatan sosial ekologi. Jadi kegiatan sosial kita yang berdampak. Ternyata kalau kita lihat ternyata tidak ada kegiatan kita yang tidak berdampak. Contoh yang lain misalkan saya pernah baca bahwa membaca buku ya, pernah ada penelitian nanti dicari, ada penelitian yang mengatakan bahwa membaca buku Harry Potter, buku print ya, dengan membaca buku Harry Potter lewat aplikasi seperti atau lewat piranti seperti Kindle, yang kata orang yang jualan Kindle mungkin dia dia bilang bahwa oh pakai ini aja loh, pakai e-booknya saja, baca e-booknya, di mana pakai Kindle. Agar apa? Agar green, agar paperless, misalkan, agar paperless. Tapi ternyata pada satu penelitian, membaca buku Harry Potter yang tebal itu dalam kertas ya, dengan membaca e-book Harry Potter, ternyata energi dan material yang digunakan itu lebih besar ketika membaca e-book Harry Potter. Nah, makanya kadang-kadang saya juga berpikir bahwa banyak kebijakan sekolah-sekolah yang membuat grand design sekolahnya bahwa dia menawarkan sekolah green ya, paperless, mewajibkan semua mahasiswa atau semua muridnya menggunakan laptop, padahal untuk menghasilkan laptop untuk membaca buku, membaca e-book di dalam laptop itu sangat mungkin konsumsi energi dan materialnya itu lebih besar dan itu lebih merusak lingkungan. Itu catatan pertama. Nah, untuk menambah pemahaman mengenai pendekatan ini, selanjutnya saya akan putarkan sebuah film ya. They say it's important to recycle plastic bottles, but why? The answer starts underground or the ocean floor, where crude oil is pumped up through the ground and sea in long pipes and sent to an oil refinery. Likewise, natural gas is extracted from rock formations deep under fields and waterways. Crude oil and natural gas are raw materials. So next, they'll go through a process using energy and water to alter their structure, starting with a chemical reaction. Hundreds of thousands of small molecules called monomers combine to form a polymer chain. Millions of polymer chains are formed at once, creating a mass known as a resin. Resins come in different shapes and sizes. Pellets like these are what's used in plastic manufacturing. Using high heat and pressure, the pellets are melted down and injected into the mold of a small tube known as preform. Once heated back up, air expands the tube open like a balloon in a blow mold. And as it cools down, finally starts to take shape. That's when it looks like the bottles you see in stores and vending machines. It takes a lot of work and materials to make one single bottle, which is why recycling is so important. Putting a bottle in the trash means it will likely end up in a landfill, where these useful resources won't get a chance to take on a new life. Littering is even more destructive, wasting natural resources and creating a negative impact on our communities, wildlife, and environment. But recycling a bottle enables these resources to keep being useful. After put in a recycling bin, plastic bottles get hauled to a materials recovery facility, or a MRF, where recyclables are dumped, put on a line, and sorted. Materials move through a disc screen that separates paper from containers. Metals are separated by magnets, and plastics are sorted by visual inspection using a combo of machines and people. Plastic is then sorted into categories by type. Once enough bottles have been accumulated, they're compacted into giant bales and sent to a plastic reclaiming plant. There, they're shredded into flakes. Some facilities use a float sink process to separate the different
types of plastic. Ultimately, all the plastic is washed thoroughly to remove contaminants and prepare them for their new life. The flakes are then melted down into resin pellets to be used to make new bottles or other cool things. The simple act of recycling a bottle gives it a new life, preserves resources and energy, keeps our planet healthy, and makes a big impact. They say it's important to recycle. Nah, jadi kita tadi baru brainstorming ya. Tadi kita belum masuk ya, kita ini belum masuk ke dalam materi bahasan. Nah, dari brainstorming ini ya akhirnya saya memunculkan hipotesis. Akhirnya saya memunculkan hipotesis bahwa karena saya sudah membaca-baca apa segala macam ya. Apakah SDGs solusi bagi kerusakan ekologi? Hipotesis saya adalah SDGs gagal sebagai solusi kerusakan ekologi ya. Selama pertumbuhan ekonomi itu masih menjadi dewa dalam mengimplementasikan SDGs, maka SDGs sebagai solusi itu gagal. Jadi teman-teman sangat boleh nanti ketika saya memaparkan beberapa argumen saya, teman-teman boleh berbeda ya, karena memang ini diskusi dan kebetulan diskusi pas sekali temanya itu muncul tanda tanya di belakang. Nah, bagi saya ya, apakah SDGs solusi bagi kerusakan ekologi? Hipotesisnya adalah SDGs gagal sebagai solusi kerusakan ekologi selama pertumbuhan ekonomi itu lebih didewakan atau lebih diprioritaskan dari ekologi itu sendiri, dari memperbaiki ekologi, dari mengurangi pengambilan resource atau sumber daya dari alam, dari mengurangi polusi yang terjadi, itu lebih dikesampingkan daripada pertumbuhan ekonomi, maka SDGs gagal. Jadi program-program lingkungan yang ada di SDGs gagal. Nah, dari ilustrasi tadi kita bayangkan bahwa botol plastik saja ya itu memiliki siklus hidup atau siklus keterpakaian yang begitu panjang, yang di setiap langkahnya itu membutuhkan material dan energi. Dari mulai pengambilan material, raw material di dalam tanah, itu sudah membutuhkan energi, bagaimana alat itu dioperasikan, kemudian diangkat, kemudian diolah di atas, ya, yang masih dalam bentuk raw material, itu juga nanti membutuhkan energi, sampai pada saat botol tadi yang sudah tidak terpakai dibuang, kemudian kita bingung karena dimasukkan ke dalam, dibuang ke sungai mencemari, di dalam tanah botol plastik sulit terurai, dalam merecycle pun itu akan mengeluarkan banyak sekali energi. Baik nanti produk hasil recycle-nya berupa botol lagi, baik nanti produknya dikeluarkan berupa tadi baju ataupun yang lainnya, prosesnya itu akan memunculkan proses yang lain yang itu sangat mengambil resource baik energi maupun. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi. Nah, ini dia ya. Jadi kita ulas sejenak ya pemahaman saya. Jadi SDGs ini mulanya itu dihasilkan dari sidang umum PBB ya. Jadi ada negara-negara itu berkumpul, kemudian dipersepakat negara ini sekitar 193 negara dulu itu ya pada tahun 2015 di New York untuk membangun sebuah kesepakatan global ya.
karena merasa bahwa buminya sudah mulai rusak, alamnya sudah tidak mulai bisa diajak kompromi, mereka berkumpul, termasuk di dalamnya ada negara kita Indonesia ya. Nah, 193 kepala negara dan kepala pemerintahan itu tadi kemudian bersepakat untuk membentuk suatu agenda global untuk mencegah bagaimana agar bumi ini tetap lestari, bagaimana agar alam ini tetap bisa kita huni, dan bagaimana agar kelak keturunan-keturunan kita masih bisa menikmati udara segar, masih bisa meminum air yang jernih. Ya, mereka berkumpul, berembuk, akhirnya bersepakat untuk membentuk atau membuat 17 tujuan. Ya, 17 tujuan yang di dalam tujuan itu ada 169 sasaran. Nanti kalian cari sendiri ya peserta bisa berkonstruksi. Jadi mereka bersepakat membentuk suatu agenda global untuk menjaga agar tetap lestari, agar 17 tujuan itu apa saja? Jadi dari tujuan yang pertama adalah berbicara masalah bagaimana agar tidak ada lagi kemiskinan. Jadi pada dokumen SDGs itu diharapkan bahwa tujuan pertama adalah nanti tidak ada lagi kemiskinan. Tidak diperlukan lagi orang miskin. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, kita masih jalan-jalan, kita sekarang gampang lah, kita masih jalan-jalan, kita jalan-jalan kemana, kita melihat pengemis misalkan. Nah, berarti indikatornya ya masih ada kemiskinan. Itu gampangnya, itu cara berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, tidak ada lagi manusia yang kelaparan. Jadi kalau teman-teman masih kelaparan di dalam kos, nah itu berarti belum ketemu. SDGs belum sampai kos teman-teman ya. SDGs masih di New York sana. Kemudian yang tiga adalah berkaitan dengan kesehatan. Dan yang keempat berkaitan dengan pendidikan ya. Yang keempat berkaitan dengan pendidikan. Yang kelima berkaitan dengan kesetaraan gender. Jadi inginnya dokumen yang akan dijalankan dari tahun 2016 sampai 2030 ini, di tahun 2030 itu tidak ada lagi persoalan gender. Tidak ada lagi orang bodoh, tidak ada lagi orang sakit, tidak ada lagi orang kelaparan, tidak ada lagi orang miskin. Kemudian nomor 6 itu tidak ada lagi nomor 6 sanitasi air atau air bersih masih tercukupi. Kemudian nomor 7 masih bisa menikmati energi yang berkelanjutan, kemudian ditambah ekonominya tumbuh, ditambah industri dan inovasi yang berkelanjutan. Nomor 10 ada, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi keinginannya seperti itu, keinginannya mereka berkumpul kemudian menghasilkan 17 tujuan, 169 sasaran yang akan dijalankan dari tahun 2016 hingga 2030 untuk kemudian mencapai target itu atau sasaran itu ya. Kemudian target-target itu biar bisa kita ukur berapa tercapainya. Kemudian dibuat indikator turunannya. Jadi misalkan tandanya kalau SDGs ini apa, kalau indikatornya apa, misalkan satu RT itu yang miskin cuma 3. Nah, indikatornya pun lain-lain. Oh, kalau yang miskin di RT cuma 3 berarti 2030 SDGs berjalan misalkan. Atau yang berkaitan dengan lingkungan misalkan. Pokoknya diturunkan. Jadi dari 17
tujuan, kemudian ditentukan 169 sasaran, dan ada kurang lebih berapa ini? 200-an ya, 200 indikator. Nah, sebetulnya SDGs ini ya itu merupakan kelanjutan dari MDGs. Jadi teman bisa sekedar informasi ya. Jadi SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. Jadi dulu ada MDGs, Millennium Development Goal, kemudian ada SDGs. Ini secara singkatnya sebelum kita bedah. Dari mana saya berpendapat bahwa SDGs itu gagal oleh solusi lingkungan. Saya punya argumen. Dan silakan teman-teman juga berikan argumen. Nah, dari 2000 hingga 2015 MDGs, kemudian dari 2016, 2015 itu bersepakat mereka, 2016 dijalankan 2030 SDGs. Tapi ada perbedaan antara MDGs dan SDGs ya. Jadi kalau MDGs dulu perbedaannya adalah itu tanggung jawab dan sasaran negaranya itu tidak merata. Jadi ada yang tujuan dari MDGs itu ada yang hanya sasarannya ke negara yang kurang berkembang, tapi negara maju tidak kena sasaran itu, misalnya ya, tidak kena tanggung jawab itu ada. Nah, tetapi di SDGs semua negara yang ikut menandatangani yaitu 193 itu dikenai tanggung jawab yang sama di setiap tujuan yang sudah diikrarkan. Nah, selain substansi juga berbeda dengan MDGs. Nah, kemudian SDGs ini juga lebih mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Tetap menargetkan sasarannya ya. Dan ada 5 prinsip yang dipakai dalam SDGs, yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama. Jadi SDGs mengklaim bahwa SDGs itu lebih terintegrasi program-programnya, kemudian secara tanggung jawab, pelaksanaan, implementasi juga semua negara itu kena dibanding MDGs. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mana nih kok nggak bergerak? Nah, ini dia ya. Jadi tadi sudah saya katakan untuk memperkuat argumen saya bahwa saya itu sepakatnya adalah SDGs itu gagal menjadi solusi kerusakan ekologi. Tapi ada catatan kakinya, selama apa? Dalam implementasinya SDGs, negara-negara atau pemangku kebijakan itu dalam mengimplementasikan SDGs masih mendewakan pertumbuhan ekonomi daripada memperbaiki kerusakan ekologi. Nah, saya memperkuat argumentasi saya itu dengan satu penelitian bunyinya David ya. Ini saya bacanya David Leblanc apa gimana. Jadi towards integration at least sustainable development goal as network target. Jadi pertama ya yang dilakukan David ini adalah melakukan kategorisasi target dan indikator. Melakukan kategorisasi target dan indikator. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada, tapi ini tidak 17. Jadi dalam risetnya, ini nanti saya bisa kasihkan ke panitia juga, insya Allah. Dalam risetnya, yang
yang dikategorisasi antara tujuan dan indikator itu, antara target, tujuan, dan indikator kategorisasi itu ada ada 16, ada 17. Karena apa? Si David ini tidak memasukkan nomor 17 karena poinnya itu kan kerjasama ya, kerjasama. Saya kurang paham kenapa tidak dimasukkan nomor 17 itu. Ini ini ada 17 ya. Mana ini? Nah, pertama ini ada yang nomor 1, dia di sini ya. Ini nomor 1. Nomor 1 tanpa kemiskinan. Jadi ketika tujuan nomor 1 tanpa kemiskinan kemudian targetnya ya dihubungkan dengan target-target dari tujuan lain tanpa kemiskinan, duduk di sini dia. Nah, karena apa? Banyak dari target dari tujuan tanpa kemiskinan ini yang memang senada dan selaras dengan target-target dari tujuan yang lain. Nih, tanpa kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah tanpa kelaparan. Jadi setelah tidak ada orang miskin, harapannya 2030 tidak ada orang kelaparan. Kalau teman-teman yang masih kuliah tahun 2030 masih kuliah, ternyata masih kelaparan, wah gagal ini SDGs. Ini tanpa kelaparan. Ini dia di tengah-tengah, ya, hampir di tengah-tengah. Jadi ini yang lumayan padat ini di sini, di titik yang dekat dengan energi. Nah, kemudian setelah tanpa kelaparan, kesehatan di sini. Nah, nomor 3. Nomor 3 ya, kesehatan agak di pinggir kanan atas. Lanjut, nomor 4, dia berada di sini. Nomor 4. Jadi ternyata indikator nomor 4 ya, tentang pendidikan, itu hanya sedikit mungkin ya yang berhubungan dengan yang tadi pertama, tanpa kelaparan misalkan. Ya sedikit. Sehingga mereka agak jauh. Berarti tujuan yang saling berjauhan itu menandakan bahwa mereka sangat sedikit keterkaitan. Nah, nomor 5 di sini. Nah, kalau kita lihat sekilas, maka bisa disimpulkan bahwa semakin banyak dari target dari satu tujuan dalam NDGs yang mereka saling berkaitan, maka dia semakin kuat. Nah, dalam paper ini, dalam artikel ini yang tulis David, salah satu yang paling kuat adalah tadi tujuan nomor 4 tentang pendidikan. Ternyata dia lumayan tinggi targetnya, saling berbonding ya, saling berkaitan dengan tujuan nomor 5, yaitu tentang kesetaraan atau tentang gender. Oh, tentang gender ini, tentang gender. Kesetaraan nggak di sini nanti. Kemudian nomor 6 itu berada di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, nomor 6 berada di sini. Lanjut nomor 7, nomor 6 tentang air bersih, ketersediaan air bersih. Nah, kemudian nomor 7 dia berada di sini. Nah, ini dia nih. Ini apa? Ini energi. Nah, kalian bisa lihat ya, energi ini seperti matahari. Dia berada di seolah-olah di pusat. Karena apa? Ya, saya seperti pertama tadi, hampir semua tujuan itu mengambil energi atau istilahnya target-targetnya itu ada berkaitan dengan energi. 1, 2, 1, 3, macam. Kemudian nomor 7, nomor 8
itu di sini. Nomor 8 itu adalah, nah ini pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di nomor 8. Nomor 8 berada di sebelah kiri bawah pojok. Lanjut nomor 9 tentang industri dan inovasi. Itu berada di sini. Nomor 9. Nomor 10 itu tentang kesenjangan. Nah, jadi gap di tahun 2030 tentang kesenjangan ya diharapkan semakin menipis, dan ketika dihubungkan kesenjangan berada di sini dekat dengan nomor berapa tadi. Kemudian nomor 11 tentang perkotaan. Jadi kota ini dekat dengan sumber energi. Kota dengan energi dekat, dengan pendidikan dekat, dengan kesehatan dekat, dengan nomor 1 tadi ini dekat dengan apa? Tidak adanya kemiskinan. Jadi kota tujuan-tujuannya itu dekat, target-targetnya. Tujuan SDGs, tujuan kota dalam SDGs, target-targetnya itu dekat dengan pendidikan, dekat dengan berhubungan. Nomor 12 tentang ini tentang produksi yang berkelanjutan. Lanjut nomor 14. Nah, ini tentang ini teman-teman ya. Ini salah satunya tentang iklim, perubahan iklim. Dia berada di bagian sini. Ya, aduh. Dia berada di bagian ujung. Lanjut nomor 14. Nomor 14 sama. Di pinggir. Jadi kalau teman-teman lihat ya, tadi yang air bersih di pinggir, kemudian yang apa? Yang laut, ekosistem laut di pinggir. Kemudian ini juga sama, ekosistem daratan. Ekosistem daratan juga di pinggir, jadi di pinggir. Terakhir nomor 16 jadi sini. Nah, ini gambarnya nih. Coba kita lihat sejenak. Jadi yang berhubungan langsung dengan ekologi, kita bisa pantau nomor 13, 14, dan 15. Dia berada di pinggir. Sedikit yang terhubung. Tapi yang berhubungan dengan pengambilan sumber daya alam, seperti energi, ya. Kemudian yang lainnya itu berada di tengah, di yang kusut ini. Tapi bukan itu yang akan saya ajukan nanti sebagai argumen selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah kemudian David dalam penelitiannya setelah dia menghubungkan antar target dari 16 tujuan dalam MDGs, kemudian dia menjadi apa? Dia memberikan peringkat. Dia memberikan peringkat 1 sampai 16. Dia memberikan peringkat 1 sampai 16 ya. Mana sih sebetulnya mungkin ya pertanyaan dalam benak David, mana sih sebetulnya apa yang paling banyak punya targetnya itu punya hubungan mana? Ternyata setelah di apa namanya? Di peringkat hasilnya seperti ini. 5 teratas adalah berapa ini? Tujuan nomor 12, 10, 1, 8, dan 2 ya. Nomor 12 tentang apa? Konsumsi dan produksi. Nomor 12. Jelas mengambil energi ya. Dan
Selanjutnya adalah 5 terbawah. 5 terbawah kalian bisa lihat. Nah, 5 terbawah ini ada nomor 14. Nomor 14 apa? Tujuan tentang ekosistem laut. Paling bawah malah. Nomor 15 apa? Tujuan tentang ekosistem darat. Tidak jauh dari nomor 15. Nomor 13 ada di atasnya. Nih, tadi. Padahal kita tahu bahwa dari 17 tujuan SDGs, ada 5 tujuan yang menyasar langsung ke ekologi. Ya. Yang pertama adalah tujuan nomor 6 tentang air bersih. Kemudian nomor 7, 13, 14, dan 15. Jadi dari SDGs itu ada 17 tujuan SDGs yang langsung targetnya itu tentang ekologi. 13, 14, 15 jelas ya. 13 itu tentang perubahan iklim, 14 itu tentang ekosistem laut, dan 15 tentang ekosistem daratan. 6 itu tentang air bersih. Nomor 7 tentang apa? Tentang energi. Jadi ada 5 keseluruhan indikator dari kelima target itu mempresentasikan sebanyak 20% ya. Padahal keseluruhan target dari indikator ini merepresentasikan 20% dari indikator di SDGs. Tapi secara prioritas 13, 14, 15 nyaris dia berada di bawah. Secara peringkat setelah dihubungkan tadi. Sehingga argumen satu saya adalah target pada tujuan yang berhubungan langsung dengan ekologi itu tidak menjadi perhatian utama dari SDGs. Jadi SDGs tidak memang diciptakan, mungkin ya, dalam argumen saya SDGs itu tidak diciptakan untuk mengarus utamakan ekologi. Terus ekologi nggak penting lah. Yang penting apa? Pertumbuhan ekonomi, yang penting produktivitas tinggi. Ini argumen satu saya. Baik, selanjutnya. Nah, kita lihat dari 17 tujuan. Ada 4 tujuan yang memiliki kaitan langsung dengan penggunaan sumber daya alam. Nomor 2, tanpa kelaparan. Jelas. Ini tentang pangan. Ya, nomor 2. Nomor 2 tentang pangan, jelas dia ada kaitannya pengambilan resource dari alam. Nomor 8, ini tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jelas. GDP ya, GDP jelas untuk agar ekonomi bertumbuh, maka suatu negara harus memproduksi. Dari produksi itu berarti ngambil material dan harus menggunakan energi yang besar segala macam. Kemudian nomor 9 adalah tentang industri dan inovasi berkelanjutan. Dan nomor 12. Nah, dalam kaitannya dengan argumentasi saya selanjutnya, yang saya akan ulas adalah nomor 12 dan nomor 8. Di mana salah satu target ini tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Salah satu target dari tujuan nomor 17
itu adalah, jadi target nomor 2 dari tujuan nomor 12 itu dicita-citakan bahwa pada tahun 2030 itu mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Ya. Nanti teman-teman dokumennya bisa lihat. Target ini diukur dengan apa? Dengan 2 hal, yaitu dengan footprint dan DMC atau Domestic Material Consumption. Nah, jadi di tujuan nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kenapa saya ngambil ini? Saya mengulas ini kenapa? Karena tadi pendekatan saya adalah sosioekologi. Jadi kegiatan sosial ya salah satunya adalah produksi yang dia mengambil sesuatu dari alam berupa energi dan material. Maka pada poin 2 ditemukan ada target yang menceritakan pada tahun 2030 pengelolaan sumber daya berkelanjutan tercapai dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Nah, target ini diukur pencapaiannya dengan 2 indikator, material footprint dan domestic material consumption. Apa itu material footprint? Material footprint adalah ukuran penggunaan sumber daya yang mencakup semua sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu negara. Jadi kalau ada laporan material footprint yang dunia, berarti negara-negara itu store, mencatatnya ke PBB bahwa ini sumber daya saya yang saya pakai, jadi mencakup ya logam lah, bahan bakar fosil, biomasa, bahan bakar konstruksi, termasuk sumber daya hulu yang terlibat dalam produksi dan pengiriman barang impor. Jadi kalau ada sumber daya yang kita keluarkan untuk mengimpor suatu barang dalam tahap produksi di awal, maka itu masuk penghitungan material footprint. Intinya adalah material footprint ini semua material yang dipakai untuk produksi di suatu negara. Itu material footprint. Dengan apa itu DMC atau Domestic Material Consumption? DMC didefinisikan sebagai jumlah total bahan ya, yang langsung digunakan dalam ekonomi. Menggunakan ekstraksi domestik tanpa impor. Kemudian dikurangi bahan yang diekspor. Jadi Domestic Material Consumption. Nah, dalam hal ini berarti material footprint per gross domestic berarti merupakan indikator efisiensi sumber daya. Jadi banyaknya material dibagi GDP itu berarti nilai efisiensi suatu negara dalam menggunakan sumber daya. Nah, jadi banyaknya material yang dipakai oleh negara dibagi PDB itu hasilnya berupa efisiensi sumber daya. Berarti material footprint per GDP merupakan indikator efisiensi sumber daya. Ini berarti ya, teman-teman, efisiensi sumber daya yang lebih tinggi menuntut lebih banyak GDP yang diekstraksi per unit sumber daya materi. Nah, kemudian kita kunci dulu nih. Kita kunci dulu 2 hal ini, yaitu apa? Bahwa tujuan nomor 12, target pada tujuan nomor 12, di mana ada penyematan kata-kata efisiensi sumber daya, kita kunci ya.
Terus satu hal lagi yang kita kunci adalah material footprint merupakan indikator efisiensi sumber daya. Kita kunci. Nah, kemudian nomor 8 ya, mengenai nomor 8 ya, pada tujuan ke-8 di SDGs di target nomor 4 itu disematkan kalimat meningkatkan secara progresif hingga 2030 efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi serta usaha melepaskan kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan framework dengan negara-negara maju sebagai pengarah. Jadi di tujuan pada target di tujuan nomor 8, target nomor 4 pada tujuan nomor 8 ya. Itu negara-negara ingin bahwa 2030 efisiensi sumber daya global tercapai. Nah, ini sinkron ya, sinkron. Ini dihubungkan tadi yang dalam David dihubungkan. Ini sinkron. Jadi pada pada tujuan 12 target nomor 2 itu ingin mencapai pengelolaan berkelanjutan. Nah, senada dengan nomor 8. Tujuan 8 target nomor 4. Jadi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, efisiensi sumber daya global itu tercapai, inginnya 2030. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata dalam dokumen SDGs tidak menawarkan target terukur untuk efisiensi sumber daya dan tidak menentukan tingkat footprint yang berkelanjutan. Jadi ketika kita bicara bahwa tadi tahun 2030 ingin mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, dan bahwa efisiensi sumber daya adalah hal penting yang diukur dari apa? Material footprint per GDP. Tetapi kenapa di dalam dokumen SDGs itu tidak menyertakan targetnya berapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya kalau kita harus efisiensi sumber daya, targetnya berapa? Itu tidak ada. Saya tidak menemukan penyematan target terukur absolut angka sekian untuk 2030. Padahal itu hal yang penting. Oleh karena itu, ini menjadi argumen saya yang kedua, yaitu tidak adanya acuan mutlak pada beberapa indikator atau target yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya argumen. Ya. Jadi dua argumen ini menegaskan bahwa saya menganggap bahwa SDGs gagal sebagai solusi bagi kerusakan ekologi. Karena apa? Karena dalam implementasinya pemangku kebijakan yang menjalankan masih bertumpu atau mendewakan pertumbuhan ekonomi daripada perbaikan kerusakan ekologi itu sendiri. Asumsinya apa? Ada dua. Yang pertama adalah argumennya apa? Ada dua. Yang pertama adalah target-target yang berhubungan dengan ekologi tidak menjadi prioritas ketika diberikan ranking, ketika target itu saling dihubungkan menjadi network, menjadi jaringan. Ya, dia bahkan berada pada urutan bawah. Itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua, ya, bahwa ada beberapa target yang sebetulnya itu penting untuk ada angka absolutnya, ada target terukurnya, berapa tahun 2020 harus dicapai, tapi itu tidak ada, tidak disematkan di sana. Tapi apa? Itu jadikan indikator. Indikatornya menggunakan footprint dan ini. Footprintnya berapa? Itu nggak ada. Penggunaan material berapa? Footprintnya berapa? Itu nggak ada. Jadi teman-teman, itu argumentasi saya dari hipotesis bahwa
SDGs sebagai saya adalah SDGs gagal sebagai solusi bagi kerusakan ekologi karena apa? Karena masih mendewakan pertumbuhan ekonomi. Demikian pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Janan atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, tadi sedikit pemantik ya dari Mas Janan terkait tema kita juga, apakah SDGs menjadi solusi untuk kerusakan ekologi tersebut. Dan yang saya tangkap itu ada 2 poin tadi ya, yang menjadi pegangan bahwa menurut Mas Janan itu SDGs sudah gagal menjadi tawaran ataupun solusi terhadap kerusakan ekologi tersebut dikarenakan penekanannya hanya terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa memprioritaskan perbaikan ekologi tersebut. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Monggo, bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun ingin sharing-sharing, silakan dibuka pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman, bisa lewat kolom chat ataupun langsung raise hand. Melalui aplikasi Zoom-nya. Nah, oke. Ada salah satu penanya. Silakan Mas Amir. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin perkenalkan Forum Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Pak, izin bertanya Pak terkait dengan apa namanya SDGs yang kemudian menarik ya untuk apa namanya teliti lebih lanjut, yang menjadi polemik saat ini bahwasanya SDGs ini memang sebetulnya adalah hal yang merusak dari ekologis itu sendiri ya. Entah itu yang mungkin dari pihak atasan yang menyalahgunakan daripada SDGs ataupun yang lainnya. Tapi yang saya garis bawahi di sini dalam berita yang saya baca itu Pak ya, bahwasanya apa namanya penduduk Indonesia ataupun masyarakat Indonesia ini kan semakin hari semakin bertambah ya Pak ya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana menampung masyarakat ataupun penduduk Indonesia yang istilahnya apa ya, membludak gitu ya Pak ya, daripada kematiannya gitu, istilahnya seperti itu. Nah, ketika kita tidak menerapkan SDGs ini, lalu bagaimana gitu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya saya juga membaca berita-berita yang ada di media sosial terkait dengan SDGs. Ini ada 2 argumen yang membahas di situ, bahwasanya SDGs ini ada sisi positifnya dalam membangun ekologis itu sendiri. Yang pertama Pak, dalam membangun ekologis itu ketika bumi kita ini mengurangi apa namanya istilahnya ada perubahan iklim di sana gitu Pak. Nah, sehingganya SDGs ini berperan dalam mengurangi perubahan iklim yang ada di bumi tersebut gitu. Itu sudah masuk ke ekologi Pak. Nah, dan juga ada lagi bahwasanya peran daripada SDGs dalam menanggulangi ekologis ini dalam hal
membangun hunian yang dalam rangka hidrolik apa ya? Hidrolik kalau nggak salah itu juga salah satu dari aspek dari ekologis itu sendiri, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ahmad Janan terkait dua pertanyaan ini, Pak? Itu mungkin. Terima kasih. Oh, baik ya, saya coba merespon. Mungkin ini tidak menjawab, tapi merespon saja bahwa yang pertama memang benar penduduk tidak hanya di Indonesia, dalam kapasitasnya global, dalam kaitan global, penduduk dunia pun bertambah. Dan oleh karena itu ada beberapa dari tujuan dan sasaran, tujuan dan target serta yang dicantumkan oleh SDGs itu berkaitan dengan mengendalikan hal itu, seperti target-target yang ada di tujuan perkotaan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan itu ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Moderator saya lupa. Yang kedua itu terkait kontribusi ya. Oke. Memang ada ya. Ketika kita membaca terutama di tujuan 13, 14 dan 15 yang memang bersinggungan langsung dengan ekologi, itu memang ada pembangunan terhadap lingkungan. Hanya itu tadi. Hanya argumentasi saya adalah ketika pemangku kebijakan atau yang mengimplementasikan SDGs itu masih mengedepan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana agar ekonomi bertumbuh, maka tanggung jawab sosial untuk perbaikan ekologi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Itu pendapat saya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa SDGs itu gagal menjadi solusi selama dalam implementasinya pertumbuhan ekonomi yang digenjot terus hingga 2030. Karena apa? Kontribusinya akan sangat sedikit terhadap perubahan terhadap kerusakan ekologi. Begitu moderator. Baik, terima kasih Mas Janan. Saya kembalikan ke Mas Amir, gimana? Ada tanggapan? Ya, cukup mungkin. Baik. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan resen atau bisa melalui room chat. Nah, ini dari Mas Alfarisi, silahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman dari Teknik Elektro UMY. Jadi mungkin sedikit cerita di Yogyakarta itu pada zamannya Wali Kota Pak Heri Sudianto ada suatu program yang namanya Sego Gawe, yaitu sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe. Itu jadi bersepeda buat sekolah dan buat bekerja. Jadi menurut saya itu suatu program yang sangat baik di mana mendukung penggunaan sepeda dan mengurangi kendaraan bermotor. Namun sayangnya itu tidak dilanjutkan pada periode kepemimpinan selanjutnya yang sudah digantikan oleh Pak siapa itu? Nah, saya ingin bertanya, mungkin ingin menanyakan tanggapan dari Mas Janan bagaimana tentang hal tersebut, dikarenakan pada zaman yang sekarang ini kan jalanan sudah ramai dan mungkin bersepeda ke sekolah dan ke tempat kerja itu juga tidak
tidak baik lah, maksudnya lebih enak buat memakai kendaraan bermotor gitu dengan banyaknya kendaraan yang sekarang ada, dengan mobilitas manusia yang banyak dan juga fasilitas pendukung bagi pesepeda yang tidak lengkap. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih Mas Moderator. Baik. Terima kasih Mas Alfarisi. Monggo Mas Jan, silakan untuk ditanggapi. Baik, dalam kaitan implementasi memang SDGs ini sangat bergantung terhadap apa namanya siapa yang menjalankan terhadap pelaku kebijakan. Maka bisa jadi kebijakan-kebijakan yang kita lihat itu bagus untuk ekologi itu tidak dilanjutkan pada generasi berikutnya karena berbeda pandangan dalam mengelola pemerintah, berbeda pandangan dalam mengelola pemerintahan. Sebagai contoh di negara tetangga misalkan, di negara tetangga itu kan ada kebijakan memberikan laptop karena musim pandemi, sekolah daring, maka kebijakannya adalah memberikan laptop yang banyak dikritisi karena apa, laptopnya ternyata tidak sesuai dengan speknya amburadul, tapi harganya dianggarkan sekian per pieces. Alih-alih itu menanggulangi sekolah daring ya. Tapi itu lagi-lagi pemangku kebijakan itu belum mencari solusi lain agar apa? Misalkan agar literasi bisa hidup, berarti apa? Manajemen perpustakaan yang diperbaiki katakan. Karena apa? Karena ketika membaca buku yang sudah ada dengan memberikan laptop, berarti laptop akan ketika dicas akan mengambil energi listrik yang di sana, yang di PLT-nya, pembangkit listriknya itu sangat berdampak bagi ekologi. Padahal ketika diatur manajemen sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa datang sekedar baca berapa jam, itu sangat lumayan untuk ekologi. Itu ketika kita mau berpikir ekologi. Jadi jawaban saya, seringkali tujuan itu tidak sebanding atau tidak dilanjutkan oleh pemangku kebijakan berikutnya karena itu tadi perbedaan pandangan politik. Banyak sekali kalau kita lihat, pokoknya banyak sekali terjadi kontradiksi di kehidupan kita ya, banyak sekali terjadi kontradiksi di kehidupan kita. Bahkan kalau sekarang kita sudah mulai berdiskusi, bahkan misalkan saya pernah punya kenalan seorang profesor ketika saya sedang S2 di UGM. Jadi beliau itu hobi bersepeda ke kampus, ya. Kemudian yang kedua, beliau itu kalau beliau anggap bahwa bajunya itu dia kebetulan yang ngajar saya masalah ekonomi industri ketika saya ambil S2. Beliau bercerita bahwa bagi beliau ketika bajunya itu dirasa tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, ya aktivitasnya hanya datang ke kampus, kemudian di dalam ruangan meneliti dan segala macamnya. Maka ketika dicuci beliau tidak menggunakan deterjen, karena bagi beliau ketika diakumulasi deterjen yang dia masukkan ke dalam air, kemudian air masuk ke dalam siklus air yang kemudian dia nyuci perharinya sekian liter campur dengan deterjen segala macamnya. Bagi beliau yang mengajarkan ekologi industri itu sangat mencemari. Jadi beliau bertahan dengan prinsipnya karena berpikir ekologis. Nah, yang menjadi sulit adalah
Jadi berpikir ekologis itu ada perpindahan paradigma, ada perpindahan tolak ukur dari antroposentris ke biosentris ya. Jadi tolak ukur yang dulunya itu berpusat pada diri kita, pada manusia, ternyata ketika berpikir ekologis, itu tolak ukur kita harus kita seberangkan sebentar ke alam. Jadi tolak ukurnya adalah alam. Kalau tolak ukur apa antroposentris mungkin ada sungai ya, ada sungai, biar sungainya mengalirkan air ke rumah-rumah kita, mungkin udah pinggir-pinggirnya kita batasi aja dengan apa tembok atau dengan kita bangun saja sungai itu pinggir-pinggirnya. Tapi ketika kita sudah berpikir ekologis, bahkan hak sungai pun untuk memiliki lekukan itu harus diperhitungkan, karena hak sungai memiliki lekukan, hak sungai airnya terjernih. Jadi hak sungai airnya terjernih itu akan memenuhi hak lainnya seperti hak ikan berenang dengan air jernih, hak tumbuhan menyerap air yang bersih. Seperti itu. Jadi ada paradigma yang harus kita pindahkan dari alat tolak ukur yang tadinya manusia, kita harus pindahkan ke tolak ukurnya alam. Tapi tidak cukup seperti itu. Ternyata apa tolak ukur yang sudah dipindahkan ke alam ternyata banyak yang dikooptasi oleh apa? Oleh keinginan manusia untuk mengambil sesuatu lagi dari alam. Sebagai contoh misalkan pernah ada berita bahwa salah satu puncak di dekat negara Tibet ya, dekat daerah-daerah pegunungan Everest itu dia longsor. Dia longsor, kemudian ada desa salah satu di sana yang tertimbun longsoran salju di sana, sehingga desa itu harus dibangun kembali. Kemudian apa namanya? Banyak yang diberikan sumbangan berupa panel surya, banyak yang diberikan sumbangan berupa panel surya. Itu demi apa? Untuk mengalirkan energi listrik, memanfaatkan energi tenaga matahari. Tapi karena desa itu sering dilintasi oleh turis ya yang mau muncak di Everest, maka penduduk desa tersebut kemudian menyewakan panel-panel surya itu disewakan kepada turis-turis untuk apa? Jadi turis bebas ke situ, datang bawa gadget, bawa iPhone, bawa laptop segala macam. Jadi yang tadinya itu untuk kemanusiaan misalkan ya, untuk berpikir kemanusiaan sehingga penduduk itu bisa membangun rumahnya lagi. Akhirnya panel tadi itu dikooptasi oleh apa? Jadi yang menikmati itu bukan orang lokal situ. Jadi yang merugi siapa? Ya akhirnya apa? Yang menikmati ya produsen iPhone, produsen laptop, produsen apa? Karena dengan seperti itu mereka akan di produsen sana akan menciptakan lebih banyak iPhone. Karena apa? Bahkan di gunung terpencil pun mereka masih bisa digunakan, penduduknya masih bisa ini. Jadi itu Mas. Oke, terima kasih Mas Janan atas tanggapannya. Bagaimana Mas Alfarisi? Ada tanggapan lagi? Cukup. Terima kasih Mas Janan. Oke, terima kasih Mas Alfarisi. Nah, mungkin ini ada lagi pertanyaan dari room chat dari Mas Farhan Nuriswar. Saya bacakan pertanyaannya. Jika SDGs tidak menjawab secara serius permasalahan ekologi, maka apakah kita perlu adanya seperti SDGs tandingan? Lalu bagaimanakah itu? Monggo Mas Janan. Sebetulnya hal terpenting yang perlu dibangun dalam kepedulian kita terhadap ekologi adalah seperti prinsip yang ditunjukkan oleh profesor yang mengajar saya masalah ekologi industri itu. Jadi
prinsip-prinsip kecil yang bisa diterapkan ketika kita beraktivitas. Itu bisa kita lakukan. Memang dampaknya mungkin tidak besar, tapi dengan bersikap seperti itu, maka setidaknya kita sudah mengurangi emisi, setidaknya kita sudah peduli terhadap lingkungan. Jadi karena apa? Karena kita tahu sendiri tadi di prolog awal saya katakan, tidak ada aktivitas kita yang tidak bersinggungan dengan pengambilan sumber daya dari alam. Sehingga tidak ada dari aktivitas kecil kita yang tidak merusak ekologi. Apa dipikir memang mahasiswa malas yang di kos tidur segala macam itu tidak mengganggu ekologi? Oh, itu sangat mengganggu ekologi. Wong di kos itu main PS misalkan. Nah, di kos main PS, malas berangkat ke kampus misalkan kuliah malas. Di kos main PS, berapa listrik itu yang diambil oleh PS? Udah gitu HP sambil dicas sambil main PS, ada WA dikit buka. Udah gitu dinyalain kipas angin. Udah berapa itu? Udah gitu nyalain kipas angin. Kalau yang kaya pakai AC. Udah gitu wah semacam-macam. Udah gitu sambil GoFood. Udah GoFood berarti kan apa? Ada emisi yang dikeluarkan oleh Pak Gojek ini, oleh GoFood ini. Wah, dikira biayanya bisa lebih mahal daripada yang beraktivitas itu kalau mahasiswa malas itu. jangan dipikir mahasiswa malas berarti keluar dari, jangan dipikir mahasiswa malas terus di kos kemudian dia berlepas diri dari tanggung jawab merusak lingkungan. Enggak bisa. Udah gitu main PS sambil apa? Sambil ini nyariin rokok. Wah, udah banyak pokoknya aktivitas kita. Ini nggak bisa lepas. Mau apa? Mau sekedar pakai baju saja ya. Ini pakai baju, memang dipikir baju kita itu dihasilkan dari proses yang mudah. Enggak. Di produsen tekstil sana itu sangat mencemari lingkungan, limbah-limbah, asap-asapnya segala macam. Oleh karena itu simple, misalkan nggak usah bikin SDGs tandingan, nggak usah bikin SDGs. Yang penting kita cari aktivitas kita bentuk prinsip-prinsip kecil kita untuk membentuk kesadaran ekologi. Simple gini lah, simple. Misalkan sudah kita tahu ekologi seperti itu, maka konsumsi baju kita itu tidak usah banyak-banyak. Tidak perlu setiap lebaran itu beli baju. Karena apa? Dengan lebaran beli baju, memang pertumbuhan ekonomi, tadi kan saya katakan, memang ketika lebaran kita beli baju, pertumbuhan ekonomi dari aktivitas beli baju, pertumbuhan tumbuh. Tapi apa? Dari kita beli baju lagi tiap tahun, maka pabrik tekstil sana beroperasi terus untuk memproduksi lebih banyak lagi. Oleh karena itu ya sudah, lebaran kemarin itu kita pakai baju ini, besok itu masih bisa dipakai dan masih muat, ya sudah. Nah, oleh karena itu saya lebih mendukung cari aktivitas-aktivitas yang cari bentuk prinsip-prinsip di dalam diri kita yang itu cukup ya. Yang penting cukup lah, Karena apa? Kita tidak bisa lepas. Dikira demo tentang lingkungan kalian tidak merusak ekologi. Itu juga merusak ekologi kalau kita bedah. Demo bakar ban misalkan. Nah, demo bakar ban. Terus udah gitu sudah demo bakar ban, kemudian bikin kemacetan di 0 km. Nah, ketika bikin kemacetan, berapa polusi yang dihasilkan itu? Udah gitu manggil wartawan dia bawa kamera butuh baterai harus dialiri arus listrik. Demo lingkungan kalian sangat berhasil itu berarti untuk merusak ekologi. Mungkin begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Janan. Gimana Mas Farhan? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Ini berarti peserta semua ya, Mas ya? Peserta SIM semua ini? Apa ada yang Ada beberapa dari panitia juga, Pak, Mas. Jadi seperti itu. Jadi yang perempuan ya, yang
perempuan ya kalau lipstik masih nggak usah lah beli makeup yang baru. Dikira itu bikin lipstik tidak pakai polusi. Dikira itu lipstik apa tumbuh di bawah pohon kurma terus diambil terus dibungkus jadi lipstik. Enggak. Lipstik pakai nguras apa? Coba sebutkan. Ya, sebutkan aktivitas apa yang tidak mengambil, nggak ada aktivitas mengambil itu. Saya juga baru paham ketika tadi sebelum ngisi ya searching mengenai ternyata baca buku print ya, baca buku cetak, maksudnya yang kertas, ternyata itu lebih menghemat energi daripada baca e-book katanya. Nah, kok selama ini beberapa sekolah kok kampanye bahwa sekolahnya itu green karena apa? Karena paperless, nggak pakai kertas. Jadi lebih green mencintai lingkungan karena kertas adalah menebang pohon. Loh, nggak gitu metode berpikirnya. Kita nyalain e-book tadi apa? E-book Harry Potter di laptop kita, baca berjam-jam, berapa kali laptop ini harus dites? Nah, itu aja jawaban saya. Nanti saya kebanyakan ngomong banyak merusak ekologi nih. Oke, terima kasih Mas Janan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Satu penanya terakhir. Gua, teman-teman? Ada lagi? Oke, silakan Mas Fauzi Islami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fauzi Islami dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ingin bertanya, seperti yang disebutkan tadi, misal ya, saya ambil contoh pemanfaatan sebuah kertas, di mana kan kertas itu diambil dari sebuah pohon. Menurut saya, Mas, itu kan bisa menjadi pemasukan bagi negara ya, kayak misal pembuatan rokok dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Itu kan rokok itu kan bisa menjadi sebuah pemasukan bagi negara. Tapi bagaimana jika diimbangi dengan perbaikan sebuah ekosistem? Menurut Mas Ahmad nih bagaimana nih pandangannya? Jika pertumbuhan ekonomi itu diimbangi dengan perbaikan ekosistem. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Silakan Mas Janan untuk ditanggapi. Oke, baik, saya jawab langsung ya. Justru yang saya ceritakan tadi dari awal memang dalam paket SDGs itu semua dipikirkan. Jadi 17 tujuan itu dipikirkan. Dari mulai pertumbuhan ekonomi, dari perubahan iklim, dari segala macamnya itu dipikirkan. Tetapi ternyata dari literatur yang saya baca, yang saya jadikan sebagai argumen dalam memunculkan hipotesis ya, ternyata solusi yang dibuat dengan dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi dengan solusi yang dibuat untuk perbaikan itu tidak signifikan atau lebih tinggi dampak perusakan ekologi ya. Ekologi lebih terusak ketika pertumbuhan ekonomi itu terus melejit daripada ekonomi melejit bisa memperbaiki kerusakan ekologi itu, Mas. Jadi memang benar, memang ketika kita beli buku misalkan, ketika kita beli pakaian, ketika kita beli rokok, memang iya benar. Makanya itu pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tapi dampak dari pertumbuhan ekonomi setelah diakumulasi ternyata tidak cukup, perbaikan yang dilakukan itu lebih besar. Dan
argumentasinya saya tadi ceritakan melalui dua atau tiga artikel tadi ya. Begitu, Pak. Terima kasih Mas Janan. Bagaimana Mas Fauzi? Ada tanggapan lagi? Ampun. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Dan mungkin setelah ini kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Janan selaku pemateri pada malam hari ini. Dan mungkin saya ingin sedikit memberikan catatan terkait pertemuan kita pada malam hari ini, bahwa sebetulnya SDGs ini bisa kalian simpulkan masing-masing bahwa belum berarti SDGs itu bisa menjadi tawaran, tetapi sudah banyak tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai di SDGs, tetapi tidak semulus itu eksekusi yang kita jalankan. Jadi perlu adanya keseimbangan dan kolaborasi antara misal tadi ke pertumbuhan ekonomi dan perbaikan ekologi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari Mas Janan mungkin ada closing statement. Silakan. Oke, dari saya cukup bahagia diundang di forum ini ya, karena memang sekarang sudah lumayan jauh, tapi masih kadang-kadang balik ke Jogja, kadang-kadang balik ke Jogja karena punya rumah di sana ya, kadang-kadang pulang ke Jogja. Closing statement saya adalah, bagi saya membentuk prinsip kesadaran ekologi meskipun kecil itu lebih penting daripada aktivitas-aktivitas yang kelihatannya besar, tetapi ternyata itu menguras lebih besar energi dan sumber daya dari alam. Dan itu lebih menimbulkan kerusakan. Dari saya, kesadaran kecil tapi kita tanamkan tentang ekologi itu lebih penting. Begitu Mas Hikmi. Baik, terima kasih Mas Janan. Mungkin itu ya kalimat penutup dari Mas Janan selaku pemateri. Dan selanjutnya kita berada di penghujung pertemuan.